Syekh Sya'rawi, ahli tafsir di Mesir. Beliau badannya tinggi, orang Mesir tinggi-tinggi, ulama waliullah, mengerti ilmu yang zahir dan juga yang batin, yang tampak dan tidak tampak. Dia masuk ke Raudhah. Di situ dia ciumlah pagar kuburannya Rasulullah SAW. Syirik gak? Kata kawan kita, Ustaz nih, ente jangan berlebihan. Rasulullah itu bukan Tuhan. Kata kawan, Ustaz loh ya. Dahsyat, saya gergetan loh Ustaz tuh. Kalau anak kita jewel, ini Ustaz, bapaknya orang lain. Akhirnya Syekh Sya'rawi ambil lehernya orang Arab. Orang Arab itu kan gak terlalu gede, Arab Saudi. Ambil jidatnya, dicium. Kaget dia, karena Syekh Sya'rawi gede. Kaget dia. Syekh Sya'rawi nanya, hei Askar, aku cium engkau barusan, apakah ini syirik? Bingung dia, nggak bisa jawab. Cium istri syirik? Mana kaedahnya mencium itu syirik? Kata si Ustadz sekarang, cium mushaf syirik. Nabi tidak pernah buat. Apa-apa lagi ini ajaran? Ya ada Ustadz begitu. Jadi yang sebelum tidur nyium-nyium foto orang, ngomong, ente musyrik semua. Gimana? Itu nggak perlu dalil, Pak. Nggak perlu dalil sama orang begitu. Jadi kita sama orang begitu cukup pakai amal, pakai kecerdasan, kearifan. Habis itu Askarnya diam, dicium sang waliullah. Mungkin dia tobat setelah itu. Mungkin dia tobat setelah itu. Satu kali Sayyidina Muawiyah, ini lawan politik Sayyidina Ali. Ini sahabat ini bertengkar juga masalah politik. Maka jangan heran kiai sama kiai tengkar masalah politik, biasa aja. Jangan kemudian membela kiai yang sama pilihan sama kita, biasa aja. Kan guru kita semua. Sayyidina Muawiyah melihat ada orang ditegur karena menyentuh bagian yang bukan Hajar Aswad. Cium-cium, dipeluk-peluk itu bagian bata itu, tapi itu bukan Hajar Aswad. Kata orang, syirik, bid'ah. Dalam hadis yang sahih Muslim, seingat saya, Sayyidina Muawiyah mengatakan, tidak ada satu jengkal pun, satu mili pun di Ka'bah ini yang tidak berkah. Semua diberkahi. Kenapa? Karena di situ Rasulullah dulu pernah bertawaf. Dalam satu riwayat yang ada yang memperdebatkan riwayat ini, tapi saya percaya riwayat ini. Sayyidina Bilal mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Rasulullah? Ya Bilal, lam narak. Kami lama tidak melihatmu. Di mana Sayyidina Bilal tinggal? Setelah Nabi wafat, Abu Bakar wafat, dia minta izin jihad ke Syam. Setelah sekian tahun Rasulullah mengunjunginya. Kata Rasulullah dalam mimpinya, wahai Bilal, kenapa engkau tidak pernah muncul? Ini perintah. Ya Bilal, ziarahlah ke kuburanku. Wali-wali Allah gitu, Pak. Kalau ke sono ada isyarat dulu. Kalau kita mau berangkat tuh pakai syahwat, pakai nafsu. Apalagi mau deket-deket pembelihan ini ya, biar dipanggil Pak Haji, Pak Umroh. Sayyidina Bilal datang ke sana. Baru sampai di Madinah dia terperangah. Dia lihat, dia kenang semua tempat yang diinjak Rasulullah. Sampai di Madinah dia ambil pasir yang dulu dia ingat Rasulullah pernah menginjak pasir itu. Kayak ambil begini-gini. Dia merindukan Rasulullah SAW. Begitulah orang rindu. Al-hubbu yu'mi wa yusib. Rindu itu kadang bikin orang setengah gila, tapi itu bukan gila. Makanya ada kitab judulnya Laila Majnun. Laila Majnun, kegilaan orang jatuh cinta. Benar gak? Ya, jauh dikejar. Enggak. Betul ya?
Dulu zaman-zaman yayangnya dulu kena hujan, ya dijemput pakai payung nggak? Coba teman kita, bro, ada lagi kehujanan nih, jemput dong. Ente pulang aja sendiri. Giliran udah cintrong, tunggu deh ya. Gitu kita kalau cinta, emang gila. Kalau cinta itu gila. Apapun yang dilakukan di luar batas manusia normal. Sayyidina Bilal itu bilang, nama pasir aja dia ingat. Lain dengan Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anak dari Umar. Sayyidina Abdullah, kenapa sahabat tidak perlu maulid? Karena sahabat cukup mengenal Nabi, lalu mengunjungi tempat Nabi dulu pernah duduk berdiri jalan. Itulah maulidnya mereka. Sayyidina Abdullah bin Umar setiap hari kerjaannya, kalau nggak ngajar dagang ngapain dia? Dia mencari tempat yang Rasulullah dulu jalan di situ. Itu kerjaannya. Itulah cara beliau bermaulid. Kawan saya rindu sama gurunya. Di surau nggak ada orang, maka dia ambil tasbih dan nggak bilang siapa-siapa. Hukumnya apa? Halal apa haram? Ada tasbih di surau, punya guru sudah meninggal. Kawan nih baru pulang kampung rindu, dia lihat ada tasbih gurunya, dia menangis. Dia lihat kiri kanan nggak ada orang, dia ambil bawa pulang, dia ganti tasbih yang baru. Gimana? Halal? Secara hukum fikih sih nggak halal, tapi secara bab cinta entah, saya nggak bisa bilang. Orang cinta kadang adabnya tiada, maka saya maklumi. Ini tangan saya dulu luka-luka, padahal Ar-Razi bukan orang suci. Luka-luka karena ditarik, tangannya kayak durian. Tapi saya maklumi, maka tolong maklumi juga yang jaga. Jangan marah-marah sama mereka. Mereka juga lagi cinta. Tiba-tiba berani. Itu mereka biasanya nggak berani melayani orang. Tapi karena cinta pun jadi berani. Tapi ingat, antum itu begitu kepada guru bukan karena si guru, tapi karena dalam diri guru ada warisan sang maha guru Rasulullah SAW. Maka jangan gagal memandang guru. Guru itu bukanlah sang maha guru. Guru itu cuma pewaris. Pewaris tidak pernah sempurna. Yang sempurna hanya Rasulullah SAW. Rasulullah sempurna. Apakah beliau merasa sempurna? Beliau tak pernah merasa sempurna. Nabi Muhammad SAW. Satu kali kata Sayyidatuna Aisyah, aku sedang menjahit bajuku. Bayangkan, istri Rasulnya Allah tidak gengsi menjahit baju, nggak nuntut macam-macam. Dulu pernah nuntut, maka Nabi tinggal semua istrinya sebulan. Istrinya nuntut kemewahan dunia, istrinya nuntut supaya dikunjungi lebih banyak. Kok banyak sama sahabat bukan sama kami? Nabi istrinya banyak, tapi Nabi cuma sebentar-sebentar di rumah istrinya. Nabi lebih banyak bersama sahabatnya. Istrinya nuntut supaya suaminya selalu bersama dia. Maka Nabi diperintahkan Allah lewat isyarat kalbunya, tinggalkan, disebut gila. Nabi bersumpah tidak akan datang ke rumah istrinya sebulan. Karena istrinya nuntut jatah lebih banyak, hari lebih banyak. Maka pesan saya kepada para istri, kalau suami ngaji, dakwah, berjuang, udah lepaskan. Jangan cemberut kalau suaminya pulang ngaji telat. Ya, ibu-ibu ya, kalau perlu ajak istri Pak ya. Biar satu kolbu, biar gurunya sama, pemahamannya sama, sehingga kalau kita kemana-mana dia tidak akan melarang. Sayyidatuna Aisyah, beliau menjahit. Dulu ada lampu, jangan bayangin lampu begini. Dulu lampu, Bapak, abang ini masih dapat nggak masa lampu yang dipakai tembok itu apa? Sempro. Sohe namanya begitu. Namanya jelek amat ya. Lampu damar.
kita nyebutnya damar, karena dia pakai minyak dulu di zaman awal, pakai minyak kemiri, taruh di situ. Ternyata lampu itu padam. Sayyidatuna Aisyah cari-cari jarumnya ternyata jatuh. Dicari-cari, gak ketemu. Dihidupkan lagi lampunya, gak ketemu. Mati lagi lampunya. Tiba-tiba Rasulullah ketuk pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Humairah. Salam atasmu wahai kekasihku yang berpipi merah cantik, merah delima. Pernah muji istrinya? Pujilah istri. Jangan ngomong di rumah gitu-gitu aja. Puji istri kita, ya. Rasulullah puji istrinya. Bahkan jangankan istri, Rasulullah memberi nama untuk hewan-hewannya. Dikasih nama. Baginda Nabi Muhammad SAW masuk, kepalanya masuk lebih awal. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Dari wajahnya terbitlah cahaya sehingga aku melihat di mana jarum itu jatuh. Tapi Nabi tidak boleh memperlihatkan wajah ini setiap saat. Itulah wajah yang lebih indah dari wajah Sayyidina Yusuf, yang mana Sayyidina Yusuf ketika dilihat oleh ibu-ibu arisan, waduh, itu ibu-ibunya cantik-cantik Pak. Maklum ibu-ibu terawat. Antum gak puji-puji istri karena gak mau modal dikit lah ya. Rawat istri kita. Lalu ketika Sayyidina Yusuf lewat, ibu-ibu tidak sabar melukai tangannya. Benar, itu ilmu debus Thariqat Al-Yusufiyah. Cuma memandang wajah fisik Sayyidina Yusuf, semua ibu-ibu terpana dan tidak sadar melukai, bukan memotong, melukai, luka. Dan mereka tidak merasakan sakit sama sekali. Coba bayangkan jika ada orang meninggal, ruhaniah Rasulullah menemaninya, apakah dia merasakan sakit? Coba bayangkan sahabat Nabi ketika tombak mengarah kepada Rasulullah waktu perang Uhud, dia kemudian berdiri di hadapan Rasulullah. Rasulullah akhirnya hanya sedikit hampir terkena tombak, tapi tombak tembus di dada orang, tapi dia tidak merasakan sakit karena dia ingin menyelamatkan kekasihnya Rasulullah. Ada orang begitu untuk Rasulullah yang mau berkorban. Apakah mereka musyrik? Enggak, mereka tidak musyrik. Itulah cinta. Apa kata mantan budak Rasulullah yang dimerdekakan? Nabi kalau beli budak dimerdekakan. Namanya Sauban ini budak orang hina, lalu diangkat jadi orang mulia di sisi Rasulullah, lalu setara dengan sahabat yang lain, bekerja seperti biasa. Tapi Sauban ini setiap kali kerja yang dia lihat gerak Nabi, pulang ke rumah yang dia lihat wajah Nabi, maka dia cepat datang kepada Rasulullah lalu menangis mengatakan, ya Sayyidi ya Rasulullah, apa yang terjadi pada diriku? Jika aku pulang, yang aku rindui cuma dirimu. Begitu sahabat merindui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah satu kali didatangi oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bawa ayahnya, Sayyidina Abu Bakar bawa ayahnya. Ketika Sayyidina Abu Bakar bawa ayahnya, sang ayah mengeluarkan tangan ingin bersyahadat, ini masuk Islam. Lalu Rasulullah mengeluarkan tangannya juga, menerima baiat syahadat daripada ayahandanya. Di situ Abu Bakar yang selama ini gak berani memandang wajah dan tangan Nabi, melihat tangan Nabi keluar, dia lihat bercahaya dan dia menangis. Abu Bakar gak sanggup lihat wajah Nabi. Saya bukan Nabi, lihat aja.
Rasulullah wajahnya tidak sanggup dilihat oleh para sahabat, kecuali seorang sahabat yang belum kenal itu Rasulullah, seorang perempuan yang mempunyai domba. Ketika Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi mengatakan, wahai ibu-ibu, izinkan saya ngambil dombamu yang kurus kering. Si ibu-ibu izinkan. Lalu Nabi pijit-pijit itu domba, Nabi sholawatin lah, doain. Lalu dikeluarkan susunya, keluar susunya, mustahil secara akal. Akhir si ibu ini lihat, siapa ini orang. Dari ujung kepala sampai ujung kaki dia lihat. Sedangkan Abu Bakar gak berani. Abu Bakar begini terus. Abu Bakar merasa gak pantas memandang Nabi Muhammad SAW. Akhirnya meninggal Rasulullah yang mampu bercerita wajah Nabi si ibu itu. Inilah hikmah. Inilah hikmah. Jadi orang agak dablek atau dablek. Ya, ada hikmah itu. Maka kita nggak boleh juga suuzon sama orang yang memang kadang-kadang adabnya kurang pas. Mungkin dia orang Badui. Orang Badui datang, itu dilangkai semua. Sampai sini. Aina Muhammad? Yang nama Muhammad siapa? Enggak ya, benar. Lalu orang tunjuk, nggak berani. Kalau orang Jawa begini. Ini orang Jawa. Kalau orang Jambi, oh, Muhammad. Ya, Jambi sama Padang 11-12 ya. Sama lah. Walhasil Nabi kemudian senyum. Kata dia, Muhammad. Masya Allah, manggil Muhammad. Jadi yang manggil Muhammad, Muhammad itu mungkin lagi kerasukan Badui. Apa kata dia? Allahumma arhamni wa Muhammadan. Ya Allah, cukup sayangnya aku dan Muhammad, dan jangan sayangi semuanya selain kami berdua. Nabi marah gak? Enggak. Nabi cuma bilang, jangan begitu bro. Rahmat Allah tidak sempit. Hal dayyaqta rahmatullah? Apakah engkau menyempitkan rahmat Allah? Nabi pelan-pelan, tapi Nabi senyum Pak. Ya, Nabi kalau senyum, semua sahabat langsung senyum. Tapi Nabi senyum tidak pernah tertawa. Kalau Ar-Razi ketawa juga, tawanya bunyi, karena Ar-Razi bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara bukan Allah, sudah 9 lewat seperempat. Menceritakan Nabi seumur hidup pun tidak akan selesai. Tidak akan selesai. Semakin diceritakan tambah rindu. Semakin, ini saya baru cerita Pak, gimana antum mimpi ketemu Rasulullah. Ini baru saya cerita gimana Rasulullah di hadapan sahabat Rasulullah. Maka kita cukup sesali diri, apa gerangan kolbu ini kok tidak tersentuh nyebut nama Nabi, kok belum pernah mimpi ketemu Rasulullah SAW. Banyak-banyaklah sholawat. Saya tutup dengan ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jika Allah dan para malaikatnya sholawat, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Maka wahai orang-orang yang beriman, malulah kepada Allah, malulah kepada malaikat Allah, bersalawatlah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ijazahkan satu salawat, salawat Abu Ruh, Abar Ruh atau Abati Rasulullah. Baca sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. As-salatu was-salam alayka ya sayyidi ya abati
Ya Aba Ruhi, Ya Rasulullah, dimaknai ya Allah, sampaikan salam Engkau, sampaikan cinta Engkau kepada baginda Rasulullah, ayah ruhani kami. Ya Allah, sampaikan rindu kami, cinta kami, maaf kami kepada ayahanda ruhani kami, Sayyidi Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya abati ya Aba Ruhi ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, terimalah salam kami, terimalah cinta kami, terimalah kami jadi umat, syafaati kami ya Rasul di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang menurunkan rahmat kepada alam semesta, yang bernama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kalbu kami yang hina ya Allah berisi kasih sayang rahmat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, kalbu kami berisikan kebencian, berisikan emosi, berisikan nama-nama selainmu dan nama-nama dunia. Maka malam ini ya Allah, tetaskan walaupun sedikit ya Allah api kerinduan, tetesan-tetesan kerinduanmu ya Allah, rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, entah penyakit apa dalam kalbu kami sehingga disebut namamu kalbu kami tidak bergetar, disebut nama Rasulullah Muhammad tapi kami tidak rindu. Tapi ya Allah, kami ingin hati kami bercahaya ya Allah, kami ingin hati kami sehat ya Allah, kami ingin hati kami diridai oleh Engkau ya Allah. Famla' qulubana bi asma'ika wa asma'i nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malam ini ya Allah sampai seterusnya ya Allah, penuhi kalbu kami dengan nama-namamu yang agung dan nama kekasihmu mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca Ahabbatullah, Ahbatullah, Muhammad Habibullah, Al-Mahdi Khalifatullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.